Tapi kok kurasinya gitu gimana sih? Itu kan pasti banyak WA masuk tuh. Kurasinya kalau misalnya ada yang nawarin gitu. Kan biasanya ada yang basa-basi, "Halo Kak." Iya. Ya, kok kurasinya gimana? Itu sih paling gue tuh pesan banget nih buat teman-teman yang kayak kalau misalnya lo bener-bener mau ngajak kerja sama gitu, jangan PPP anjir. Lu PPP lu langsung auto gue blok sih. Pertama, kenalin nama. Terus yang kedua, kayak lo dari mana? Dari brand apa? Atau dari agensi mana? Iya, atau dari agensi mana gitu. Terus baru kayak tujuan lo apa ngechat nih, kayak mau ngajak kerja sama buat apa gitu. Gitu sih. Kalau misalkan kayak gitu pasti gue misalnya nih ya, misalnya gue owner. Ada yang nawarin Arab jadi juri, jangan yang standar. Kalau yang kayak juri-juri gitu pasti udah oke lah mereka chat-chatnya. Biasanya tuh kayak UMKM yang mau kayak promoin, iya. Gimana? Contoh yang bener. Misal ya, gue owner roti misalnya nih. Halo Kak, perkenalkan nama saya Putri. Saya dapat nomor Kakak dari bionya Arab. Saya di sini dari brand roti Kusuka misalnya. Nah, di sini saya pengen teman-teman dari Aklen kerjasama bareng sama roti Kusuka. Kira-kira ada tanggal available-nya enggak Kak? Kemudian TNC-nya apa? Gitu. Jangan PPP, telepon. PPP, telepon. Itu sih, gue kadang karena banyak banget yang gitu, kayak Kak, gue ngeliat nih Arab kecelakaan. Semangat ya Kak Putri ya. Ya, doain ya guys. Enggak, itu lu mau punya duit sebanyak apapun, kalau lu CTP nggak bakal ditangkepin. Nah iya, itu Berarti sih. attitude ya. Attitude itu. PP itu dari mana ya? BlackBerry kan? Iya. Kan dulu kalau kita nyetik P di BlackBerry, enter langsung jadi pink gitu. Iya, tapi BB kan? BB. Sama juga kayak email. Biasa kan juga bener juga ada email kan. Sama email tuh juga. Email juga lo harus ada apa namanya, kayak headnya apa, isinya apa, penutupannya gitu guys. Ini PR buat ini sih business owner sih. Kalau anak-anak agensi mah udah ada brief. Betul. Brand-brand yang udah gede, anak-anak agensi tuh pasti mereka udah ini sih. Teman-teman yang punya bisnis UMKM sih menurut gue yang masih perlu belajar. Jadi pasti gini guys, misalnya kalian chat mau kerja sama, itu tuh nggak langsung dikasih red card. Karena red card tuh nggak di-share untuk sembarangan orang. Nggak segampang itu lah ya. Nggak segampang itu. Ketika percakapannya udah oke, pasti ntar diajakin meeting offline atau online. Kalau misalnya udah tahu mau ngapain, baru biasanya red akan dilempar. Jadi jangan expect kayak lu halo, red Arab berapa ya? Nggak bakal dibales. Iya benar. Oh gitu ya. Kalau langsung nanya nembak gitu nggak dibales ya? Enggak sih, karena kan gue juga harus tahu tujuannya apa. Nggak semua brand gue ambil walaupun lo punya duit gede. Cuman kalau misalnya brand yang nggak cocok sama personanya Arab, nggak cocok sama persona anak-anak, nggak mungkin gue ambil. Oh gitu. Iya, karena gue juga punya tanggung jawab buat personal branding anak-anak gue kan. Masa owner hal kayak gitu nggak tahu banyak. Iya. Banyak. Karena mungkin nggak terbiasa di lingkungan seperti ini. Maksudnya kayak punya usaha tapi mungkin first time mau cari makro influencer atau influencer manapun untuk kerjasama. Atau ownernya sebenarnya tahu, cuman mereka nggak kasih edukasi ke karyawan-karyawannya gitu. Kalau soal red card itu kau pukul rata atau tergantung kecocokan, misalnya ada yang ya udah taruh rendah, taruh tinggi atau enggak lah. Red card itu kalau gue as a pribadi, gue tuh ngebedain red card brand sama UMKM. Dari itu juga titipan dari Arab, dari anak-anak. Maksudnya kita juga support UMKM kok gitu. Rate-nya bakalan beda. Terus rate yang khusus untuk kayak keagamaan, rate buat pendidikan gitu-gitu tuh gue juga ada rate khususnya gitu. Malah kadang dikasih for free sama Arab. Jadi nggak pukul rata. Betul, nggak pukul rata. Makanya gue perlu tahu tujuannya tuh apa. Gitu. Apakah komersil? Apakah cuman kayak buat support aja apa segala macam. Dan
sekarang itu kan maksudnya gue bukan yang kayak rate-nya cocok oke deal gitu, bukan masalah itu bukan masalah juga uangnya. bukan masalah uangnya, masalah brandingannya juga, personal branding anak-anak ya satu, terus jadwalnya gue kan Masuk nggak atau mungkin enggak? nge-force ini aja tuh kayak ada beberapa brand satu hari tuh gue kayak nggak tega kan, gue nggak mungkin ngepadetin semua brand gitu, dan lo juga jadinya nontonnya nggak enjoy kalau setiap hari ada brand. Ya, jadi nggak keluar Gitu, aslinya kan. bener. Terus buat brand-brand tuh juga tuh, aku sering banget nih. Lu udah oke, lu udah DP, lu mau posting tanggal 25, brief tuh jangan dikirim 24. Kerjanya capek. Bener, itu Itu sih. biasa kalau brief 24 gitu tuh, biasanya kalau misalnya 24 nih, 25, kalau nggak kejar gue balikin duitnya. Iya. Sekarang nggak bakal setuju. kejar. Bener. Dari brief kan kita mesti pasti bikin storyline. Betul. Dari storyline kita pikirin nih syutingnya mau di mana, pakai Bener. outfit apa. Ada tuh gue beberapa brand gitu tuh. Iya. Posting 25, 24 siang baru dapat brief, gue gimana ngerjainnya. Mungkin kalau yang kayak gitu-gitu buat kayak postingan ready post tuh boleh, kayak teman-teman agensi mungkin bantuin bikin kontennya, ntar kayak Iya. lagi tinggal posting gitu. Cuman kalau misalnya bener-bener pengen yang organik dari kita tuh susah sih, minimal banget kayak Hamin 7 hari harusnya lo udah ready for share brief. Son, kalau ini Son, menurut kau brand yang mengkonversikan minimal viewer harus gini, minimal penjualan harus gini, menurut kau gimana? Wajar. Wajar itu ya? Wajar. Kau nggak masalah Nggak dengan masalah. itu? Jadi menurut gue tuh brand tuh ada dua tipe, yang pengen awareness sama pengen convert to sales. Oke. Nah, kita sebagai, kalau gue ya, kita sebagai orang yang mempromosikan brand tersebut punya dua tanggung jawab itu. Nah, itu bakal didiskus kan, namanya meeting kan, ketika sebelum kita ngerjain sesuatu kan pasti kita ada meeting, kita ada discuss. Oke, concern lu apa kalau sales nggak tembus segini, apa yang bakal terjadi, terus kira-kira ganti ruginya seperti apa, kalau sampai target apa gitu-gitu segala. Itu bakal didiskus. Jadi menurut gue wajar banget kok. Ya, sebenarnya buat awal sih namanya kan kita key opinion leader ya. Iya, KOL. KOL. Targetnya ya awareness gitu, Iya. buat opinion leader, bukan buat selling, kecuali kita seller gitu. Yes. Tapi buat sekarang tuh kan sosial media justru diwadahi sama yang kayak misalnya TikTok udah ada keranjang Iya, kuning kita gitu. udah ngarah Media ke- udah support itu. udah Jadi sih, mau iya. nggak mau Udah ngarah ke social commerce. iya, mau nggak mau kita juga harus bisa ngikutin flow sosial media kayak gimana. YouTube juga sekarang kan ada affiliate-nya gitu kan. Ya, Gitu-gitu YouTube juga sih. ada ya sekarang ya. Keranjang apa merah kalau nggak salah YouTube ya. Keranjang orange. Iya gitu. Sebenarnya sih kalau mau dari awal sih harusnya awareness aja. Cuman kan kita nggak bisa, kita harus ngikutin perkembangan zaman juga ya. Terus pasti banyak pertanyaan nih, kalau misalnya ini gue bisa jawab sih, maksudnya kayak banyak yang nanya, kalau misalnya nanti one day gue jadi influencer, apakah manajer itu penting? Menurut gue sangat penting. Kenapa? Mau, tapi ya maksudnya untuk awal-awal lu mungkin nggak bisa hire manager, mungkin bisa pakai keluarga atau misalnya sahabat terdekat lu yang memang bisa. Karena kenapa? Supaya lu sebagai KOL itu fokus sama kerjaan lu, bikin Setuju. konten, biarkan manajer lu yang jualan gitu. Iya. Biarkan manajer yang tektokan soal rider, soal nego-nego harga. Karena lu sebagai KOL, kalau misalnya lu harus ngurus nego harga juga, lu pasti nggak tegaan sama brand. Jadi itu Setuju. KOL sama manajer itu good cops bad cops. Biasanya manajer yang bad cops Ya. gitu. Ya. Sebenarnya buat ya biar fokusnya biar nggak kepecah aja sih kali konsepnya. Iya. Kan KOL ya artis gitu Iya. loh. Nggak mungkin ngurusin, Bermain di wilayah seni aja. kan nggak mungkin ngurusin kontrak kerja, nggak Bener. mungkin ngurusin apa administratif lah ya, pokoknya faktur itu pajak gitu-gitu. kasih ke Manajer. manajer atau manajemen kalau ada gitu. Ya, atau misalnya kalau misalnya kalian belum Belum ada- capable untuk belum hire capable hire manager atau manager misalnya gitu. nggak tahu kenalannya, ikut manajemen. Betul. Nah, pastinya ada TNC-nya, pasti ada kena potongan, itu wajar sekali kok. Potongan normalnya berapa Son? Wah, Normalnya ya? Beda-beda gitu. beda-beda. Itu mah udah tergantung lo redo atau enggak aja. Oh. Iya. Beda itu beda. Bener, Minimal beda ya, banget. yang paling bawah. Gue ya Ah. 20 paling ya, 20% Oh. Tapi ada yang sistemnya gaji juga kok, Pak. Iya, ada yang gaji. Tergantung redonya gimana. Iya. Betul. Kalau hubungin Kak Putri ini sebatas Arab, sebatas triple E atau ada bukan wigi atau apa? Misalnya orang mau list Arab nih, hubungin Kak Putri itu batasannya sampai
yang apa gitu kan. Arab banyak nih. Kalau Putri itu khusus memang sosial Brand. medianya Arab. Ya. Apapun yang dilakukan di sosial media. Kalau YouTube, Instagram, TikTok. ya, kalau WG dan bukan WG sekarang ada CP sendiri. Kalau nggak salah sih masih Cynthia. Masih Cynthia. Gitu. Cuman gue sebenarnya gue nge-highlightnya mungkin kalau misalnya ada yang brand-brand apa segala macam itu ke gue bisa. Kalau misalnya manggung-manggung offline itu ke Cynthia bisa. Iya. Gitu sih. Oke. Gitu guys. Ya abis ini banyak banget yang ngechat gue. Terus jangan ini guys, jangan dibedakan gitu. Misalnya kayak jangan manajer itu bukan roadman lo. Ada yang ngerangkap juga, tapi bukan roadman lo, bukan Ya. personal asisten lo. Gitu Ya, loh. benar. Jadi sebatas memang manajer ini emang buat nyariin lu kerjaan gitu. Ya, Kerjaan brand manager. Brand manager. Ya. Road manager beda lagi. Ya. Tapi ada yang ngerangkap juga. Ya. That's why Arab ada PA, ada manager. Ada road manager Cynthia, juga. Ada Ada Kak road Putri. Ada roadman juga ketika dia lagi manggung Musik. yang nemenin dia bukan Putri. Ya. Mungkin Cynthia atau mungkin orang lain ada. Kalau Cynthia memang selalu ikut as a personal assistant. Betul. Iya. Ini manajer yang kebanyakan kita maksud adalah manajer yang ngejualin kita ke Yes, brand manager. Iya. Like Kak Putri. Iya. Siapa yang mau mereka kontak mami. Iya, kasih tahu ke mami ya. Kasih tahu ke mami. Gitu guys. Dan red cardnya juga beda-beda ya. Beda-beda. Maksudnya gue nggak yang kayak ngasih Rata semuanya gitu. sama rata gitu. Tergantung Karena brand kan tadi ya. benar masing-masing punya brandingan Value beda-beda lah. sendiri, engagementnya beda, target brandnya beda, target marketnya juga beda. Ya mungkin target market sama-sama lah mirip-mirip lah. Yap. Kalau Gary kan, contoh deh Gary kan olahraga banget ya sekarang. Mungkin nggak masuk di gua. Iya, diharap masuk gitu. Atau simpel misalnya alkohol. Arab mungkin masuk, TP nggak mungkin ngambil. Iya, betul. Kayak gitu-gitu lah. Aku juga masih mikir, aku apa ya? Iya kan? Fashion enggak ya? Lifestyle aja sih Mas Pe. Kayak kalau ada yang mau endorse, nah menurut aku ya kayak salah satu Nih kalau misalnya seorang Putri jual Yuka sama Yuka sama TP nih, dijual apa? Maksudnya ke brand apa? kalau aku sekarang kan maksudnya kalian juga masih belum tahu maunya kalian tuh Iya. kemana gitu. Menurutku ya udah ambil semua aja atau lifestyle pertama. Nah nanti ketika kita nebar jaring ke teman-teman agensi, teman-teman brand, nah nanti mereka tuh yang bakalan apa namanya kayak Kurasi. iya, jadi kalian dapatnya udah mengerucut sendiri. Oh ternyata gue tuh kebanyakan apparel ya gitu. Atau F&B ya ternyata yang tertarik sama gue gitu. Nanti output video atau konten yang lu bikin kelihatan kok. Betul. Pasar lu lebih kemana? Betul. Pasar lu bisa ke gaming, bisa ke lifestyle atau misalnya ke nightlife. Jadi itu sebenarnya ya awal tuh ambil semua sampai ntar kelihatan. Ntar yang bakal repeat order tuh yang mana kelihatan. Iya benar. Itu biar audiens yang menjawab berarti ya kurang Iya, Iya. gitu. Ya. Sambil nyari kalian juga sukanya di mana gitu. Ada kok beberapa KOL yang kayak ih gue udah punya followers banyak nih tapi kayak gue masih belum tahu lagi arah gue kemana gitu. Ambilin aja dulu semua sampai nanti kayak beberapa waktu kemudian baru kayak kayaknya gue lebih suka beauty deh, kayak gue bakalan fokus di beauty deh gitu. Ini aku ada pertanyaan menarik kamu. Misalnya taruhlah ada influencer A itu Jod deh namanya deh. namanya Jod, itu followernya 2 juta. Habis itu ada B, misalnya Yuka followernya 2 juta. Anggaplah secara kalau misalnya kita lihat data analitik sama nih. IR engagement rate. Engagement itu sama. Apakah jualannya sama? Dalam artian red cardnya sama? Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Kalau dari aku itu sih balik lagi sebenarnya ini apa ya kayak complicated banget sih kalau menurutku ya, karena kayak nggak bisa disimplify kayak ininya sama, followersnya sama, ininya sama, cuman kan kayak misalnya kalau Mas TP kebanyakan baju gitu yang endorse, terus Yuka kebanyakan makanan gitu yang endorse. Beda rate-nya. Nah, once nanti makanan endorse Mas TP tuh bakalan beda ketika nanti baju-baju endorse Yuka gitu. Oke. Harganya tuh bakalan Beda. bakalan beda. Anggap karena bubble-nya beda ya. Iya. Betul. Karena misalnya brand misalnya Mas TP dilirik brand ambassador gitu buat satu merek baju gitu. Amin, harganya, amin ya Allah, amin. Harganya nggak bisa disamain kayak Mas TP dilirik sama brand ambassador makanan gitu misalnya. Itu nggak bisa karena setiap hari Mas TP reviewnya baju-baju. Jadi kalau ada satu baju yang mau eksklusif, mau nggak mau harganya harus bisa nutupin setiap bulan harga baju yang masuk ke Mas TP. Betul. Iya. Jadi rate itu urusan lu sama manajer lu. Benar. Biar tahu kayak kira-kira value-nya seberapa. Betul. Menjawab pertanyaan tadi apakah sama? Ini analoginya seperti
di musik deh, lu band A sama band B follower sama. Manggung rate pasti beda. Iya. Tergantung mereka kebutuhannya berapa. Riders pasti beda. Ya kan? Iya. Jadi kadang kelasnya juga beda gitu loh. Iya, dan audiens juga kan jadinya. Audiens juga menentukan. Audiens misalnya kayak mereka udah kebiasaan ngelihat Mas TP review baju, kok tiba-tiba ada makanan gitu, nge-review makanan gitu kan, itu aja harganya beda. Bisa langsung vlog juga kan. Trust dari audiensnya juga bakalan beda. Gue nggak percaya kalau TP review makanan nih, kalau Yuka sih gue percaya, nggak apa-apa dia gue beli gitu. Dia ada gak yang ngelongkap gitu terus sukses. Katakanlah dia kan brand fashion nih, terus tato agency. Ini dia cocok nih. Kalau misalkan dia gua kasih apa aja gitu. Apa aja misalkan teknologi. Ya katakanlah teknologi gitu. Ada. Ini contohnya yang pakai mobil BMW. Iya. Apa aja masuk. Itu susah sih kalau gak usah contohin dia lah. Enggak, tapi kan dari awal kan dia emang gamers banget kan. Iya. Terus loncat ke musik jadi. Gak bisa dicontohin dia anomali dia. Ya lu mau contoh ya itu benar dia. Iya. Paling dekat, contoh paling dekat. Betul. Kenapa? Karena personal branding udah kuat banget. Orang tuh udah nggak peduli apa yang dia jual atau yang dia mainin atau apa yang dia bikin, tapi orang tuh udah suka banget sama dia. Karena dia yang jual gitu. Ya. Unik ya. Unik kalau dia. Apa harus satuan ya? Ke masalah tatoan, dia tuh ngerjain apa yang benar dia suka doang tuh. Masalah itu, dia nggak peduli duitnya seberapa banyak, kalau brandnya dia nggak suka nggak bakal diambil anjing. Gitu. Dia pakai hati. Iya. Berarti dia Kerjanya sering pakai menolak. hati. Iya. Sering banget anjing. Dia tuh Walaupun bukan harganya masalah. gede gitu dia sering nolak. Oh, jangan salah, baru banget kan Jod Baru ya? banget. Duitnya gede. Banget. Udah bukan Banget. juta lagi dah nominalnya per bulan. Bukan tuh ratusan lah. Dia tolak. Iya. Dengan Udah alasan pasti. nggak suka. Ya, nggak ada hatinya. Anjing. Gua tahu pokoknya hitungannya tuh udah di atas M lah. M lah. Itu Kalau kan dia. Iya. Dan gua ngerti pola pikir dia. Iya. Karena lu bisa lihat kalau misalnya dia ngerjain pakai hati. Berarti Dia kan bakal brandnya benar-benar semuanya yang dia pengen ada hatinya di sana dan dia ngerjain juga kan. Dia input di sana kan segala macam. Lu perhatiin, makanya produk dia laku semua. Foam, baju, liquid dia dulu. Karena apa? Dia ngerjain pakai hati. Coba dia ngerjain nggak pakai hati, pasti nggak laku. Iya, itu sih. Makanya gue tuh kayak ada brand yang kayak gue bayar segini deh gitu. Punten banget nih, emang butuh duit, cuman gak semuanya bisa pakai duit. Bisa pakai duit kalau case-nya Arab ya. Mungkin case yang lain bisa gitu. Gue juga kadang suka ini sih. Oh, pernah debat gitu nggak sama Arab? Ini duitnya sering. bagus lu. Sering. Kemarin habis gue sidang di depan anak-anak. Lo gimana sih? Jadi mau lo tuh apa gitu? Terus Arab cuek aja gitu. Enggak, karena dia bilang sama gua sama Putri tahun ini ada target nominal. Ya udah gua bilang coba ya gua sama Putri gua cariin duit sebanyak-banyaknya. Ya berarti kan semua kita ambil dong. Tapi tiba-tiba dia swifting tadi. Ya apa-apa, wajar kok. Wajar. Tapi menurut gue kayak itu bagus sih, karena lo karakter lo udah terbentuk sangat kuat gitu. Jadi tugas gue nyariin brand gue pun udah sortir. Nanti pas sampai di Arab disortir lagi gitu sama dia. Gak asal makan aja gitu ya. Gak semuanya di. Makanya kalau maksudnya nggak mau ada titik, sebenarnya kalau dilihat duitnya mas semuanya ambil gitu. Dengan masa yang dia punya, comfort sales juga bagus kan. Tapi lu pikirin downside-nya adalah ketika pengikut dia yang militan udah mulai ngecap dia, anjing lah sosial media sekarang isinya jualan semua. Udah udah mulai nggak ngikutin segala macam. Tapi kita belum lihat itu di Arab ya. Yang maksudnya kayak aku nggak pernah lihat followernya Arab bilang ini orang jualan terus kayak udah masih belum. Kenapa? Ya? Karena gue pikirin semua di belakang. Oke. Coba banyak brand yang sudah masuk, tapi kalian sadar nggak? Gitu aja. Selama live streaming ini. Kak Putri ya? Iya. Arab pernah ngambil campaign politik nggak? Nggak pernah. Seumur karir Arab. Gue tuh pernah ditawarin sama campaign kayak gitu, banyak banget, harganya fantastis. Tapi fantastis ini M berarti? Oh iya dong. Terus? Gede banget. Ya hitungannya kan kayak ya let's say kalau misalnya presiden gitu 5 tahun selama mereka menjabat, hitungannya kan red cardnya ya kali aja 5 tahun gitu kan. Tapi gue nggak pernah mau ngambil Arab, juga nggak pernah mau ngambil. Untungnya gue sama Arab satu suara sih untuk sepakat nggak ngambil karena lebih apa simpel gini lah. Memang kan kita punya hak untuk menyuarakan apa yang ada di hati kita, di kepala kita, di internet. Itu kan hak kita kan. Yes. Tapi dengan banyak orang yang mungkin ngikutin kita karena nonton kita apa yang kita ngambil politik, mungkin biasa tadinya hatinya A jadi kegiring ke B.
itu sebuah resiko kan. Nah gue nggak mau, Arab juga nggak mau. Benar. Tapi gue setuju sih. Bentar, sorry. Berarti fitnah-fitnah soal Arab yang bla 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 pernah dibayar ini itu nggak pernah terjadi. Nggak Boleh pernah. dicek Demi itu, Tuhan. boleh dicek. Tuhan. Itu kan paling bisa di trace kan? Iya, gue kayak ngerasa gue bacanya sakit hati, sedih sih karena gue gak nerima duitnya tapi gue dapet fitnahnya doang. Nggak pernah guys. Tapi maksud gue ya terserah juga, maksudnya buat misalnya teman-teman KOL yang milih buat ambil endorse gitu nggak apa-apa. Itu kan hak setiap orang, bebas banget. Lo nggak apa-apa kalau misalnya lo mau ambil. Lo tanggung jawab, tapi lo harus bisa tanggung jawab sama pilihan lo gitu maksudnya. Karena kan semua tuh ada resikonya, apapun itulah. Gue pribadi kalau misalnya gue ngedukung orang, terus orang yang berbuat salah, ya gue bisa tegur dong. Karena itu tanggung jawab gue, karena gue udah ngedukung lo, terus lo nggak bener gitu ya. Kalau gue sih ya bisa gitu, gue tegur, gue berhak untuk negur gitu karena ada suara gue di sana. Jangan dukung deh, misalnya Arab promonya sebuah brand, ternyata brandnya busuk gitu. Kan berarti Arab berhak untuk negur brand itu gitu loh. Iya, betul. Apapun terjadi. Misalnya kayak tapi emang dari awal juga harusnya kita harus periksa dulu nih brandnya kayak gimana, background checking. Bahkan mungkin gini deh, sesimpel kayak mungkin kalau gue pribadi brand, misalnya nih brand ternama lah atau misalnya usaha, kayak kan usaha business owner gitu kan. Ketika kerjasama memang dia usahanya tuh baik gitu, tiba-tiba ada satu hari dimana dia fucked up lah, bangkrut lah, atau ngelakuin mistake lah, atau menipu lah, itu pasti gue langsung speak up gitu. Karena apa? Gue udah pernah ngejalanin relasi tersebut. Tapi kalau dari awal nge-approach-nya gue udah lihat ini kayaknya ada kemungkinan ini penipuan deh, atau kayaknya brand image-nya nggak sesuai dengan gue, tuh pasti gue tolak. Iya. Apalagi sekarang, ini maksudnya kita agak melenceng dikit dari bahasan politik apa segala macam ya. Sekarang tuh kan banyak banget AI yang editor yang mungkin handal ya. Kayak banyak banget yang ngeklip Arab, terus kayak videonya tuh dimasukin ke account bodong gitu, penipuan apa segala macam tuh banyak banget. Ada beberapa juga yang ngechat ke gue gitu, cuman gue tuh selalu nge-remind, please banget kalau misalnya memang Arab bener-bener di endorse sama brand itu, bener-bener kerjasama, pasti bakalan ada di Instagramnya Arab gitu, atau minimal di Instagram gue lah, pasti bakalan ada. Nggak mungkin kayak nggak ada di Instagramnya Arab. Jadi kalau misalkan kalian kayak ngelihat ada satu brand gitu, kalian mau beli misalnya kayak yang occasion kayak gitu, lihat dulu di Instagramnya Arab ada atau enggak. Kalau misalkan nggak ada, ya? Iya berarti itu editan gitu. Banyak banget soalnya, nggak cuma Arab sih, banyak banget kayak telepon penipuan dari Raffi Ahmad gitu, padahal bukan Mbak Imong gitu. Banyak banget yang kena tipu. Jadi itu sih, jangan mudah tergiur karena dapetin uang itu susah guys, nggak semudah itu. Gitu.